Kita bersatu dalam doa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih pertolongan-Mu Bapa, yang masih dapat mengumpulkan kami di ruangan ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian dan firman yang kami dengar boleh menjadi berita dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat jumpa kembali pada gelombang yang sama dengan waktu yang berbeda ya, walaupun hari Senin sebutannya sama. Tema kita pada pagi hari ini boleh ditampilkan, pria sejati. Jadi wanita-wanita atau ibu-ibu jangan merasa kecil hati ya. Tanpa wanita hidup laki-laki itu hampa. Ya. Makanya Tuhan menciptakan Hawa dari rusuk sebelah kanan ya. Kanan apa kiri? Kiri. Ya. Takutnya ya, karena ini artinya biasanya pada ngantuk ya. Jadi makanya ternyata ngantuk gitu loh. Karena gak ada yang komen. Saya salah gak ada yang komen. Jadi kalau saya bicara nanti kalau salah di komen aja, nggak apa-apa ya. Jadi dalam topik pembahasan kita tentang pria sejati masih bersifat pribadi ya, bukan bersifat universal. Masih secara pribadi, secara keluarga, kira-kira begitu ya. Masih skop kecil yang akan kita bahas. Dulu memang 10 tahun yang lalu, kalau masih ada yang 10 tahun yang lalu, kita pernah ini sama sekali. Jadi sebagai referensinya next 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau ayat ini kita harus, suami-suami ini harus bijaksana bersama dengan ini. Kalau enggak doanya tidak akan diterima. Bijaksana dan penuh kasih. Nanti ada kasihnya juga Pak. Jadi next kita lihat pria-pria sejati menurut duniawi. Tapi bukan ini yang akan kita bahas. Tapi bagaimana pria-pria ini merasa orang yang sejati. Masih kecil juga udah merasa hebat ya. Itulah menurut dunia. Tapi bukan itu yang kita banggakan. Tidak ada gunanya itu. Kita tidak banggakan kehidupan di dunia seperti ini. Namun kita mau hidup kasih seperti yang disambut tadi oleh pastor senior kita. Next, seperti apa itu pria sejati? Jadi kalau dulu ada 3 in 1, sekarang juga saya buka 3 in 1. Pria sejati itu yang pertama harus menjadi kepala atau sumber. Kedua harus menjadi pemimpin. 1, 2 ini mirip ya, kepala atau pemimpin. Yang ketiga punya identitas. Jadi mau kita bahas satu persatu. Pria sejati sebagai sumber. Sumber itu harus bijak. Sumber itu harus pandai, harus sabar. Karena kenapa? Karena bagaimana sumber, begitulah penerima dari sumber itu. Jadi andaikan gelas sama botol ini kita tuang, dia akan menampung. Kalau sedikit, setengah kita tuang akan sedikit, akan setengah isinya. Tapi kalau kita isi terus, dia akan meluber, akan tumpah. Jadi bagaimana sumber memberi, seperti itulah
seharusnya yang menerima. Namun begitu baiknya kadang sumber itu, tapi penerimanya beda, tidak dapat menampung, tidak dapat mengingat atau melaksanakan apa yang didapat dari sumber, itu. Jadi kalau kita berbicara sumber, kalau di kampung itu suatu sungai dari hulu itu kita anggap sumber dulu ya, itu pasti bersih, pasti bening, bagus. Mungkin kalau kita di hulu masih berani kita untuk meminum langsung ya, tanpa dimasak. Tapi begitu ke hilir dia akan kotor, karena sudah banyak dari limbah rumah tangga lah, mungkin dari limbah pabrik, itu akan seperti. Jadi artinya kalaupun sumber itu memberi yang baik, belum tentu penerimanya baik. Tapi kita tidak putus asa di situ. Kita harus tetap berusaha, apa yang kita terima itu boleh kita aplikasikan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Jadi kata kuncinya, pemikiran, perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau tidak sesuai, itu tidak bisa jadi sumber, itu tidak bisa jadi kepala. Jadi harus menjadi contoh dulu sebagai sumbernya ya. Yang kedua, next, pria sebagai pemimpin. Di sini kita lihat gambar Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan sebelahnya Yesus menggembalakan domba ke rumput yang hijau. Jadi pemimpin itu harus dengan melayani. Jadi kalau kita lihat pemimpin, kita mau pemilu ya, sebelum kita lanjut kita pemilu. Kalau pemimpin sekarang, calon-calon presiden punya angket ya, mana yang lebih hebat. Jadi dalam hal kepemimpinan dunia ini, kita akan membedakan dengan kepemimpinan secara rohani. Karena kepemimpinan dunia ini mencari nama, mencari popularitas, ya, ingin menjadi yang nomor satu. Jadi bahkan dalam tanda kutip segala cara pun akan diupayakan. Tapi kalau ini tidak. Jadi dari hati kita yang berbicara, dari pemikiran kita yang bicara, bagaimana kita pemimpin, sebagai pemimpin bisa melayani dengan benar, bisa membantu orang lain. Jadi pemimpin itu kita berpikir jangan dengan asumsi. Ini pria ini, laki-laki ini selalu merasa paling benar. Paling benar. Nggak tahu apa saya sendiri, bapak-bapak yang ada di sini enggak, tapi saya sendiri merasa, dan bahkan saya melihat teman-teman juga mengakunya seperti itu. Jadi kita serasa hebat sekali. Hebat sekali. Jadi sebenarnya kita ini harus merendah, karena tadi topik kita hidup sebagai suami dan istri. Jadi contohnya kita harus mau mendengar. Jadi kunci utama bagi wanita itu, nanti rekan-rekan mahasiswa yang wanitanya pasti akan menjadi istri ya. Jadi wanita itu pingin enaknya mau didengar. Jadi tidak dimonopoli suara suami. Jadi kebutuhan utama istri itu mendengar, dalam arti mendengar itu mengerti kebutuhannya dengan baik. Mengerti kebutuhannya dengan baik. Jangan kita, karena ada di Efesus dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami, itu tanpa syarat ya. Tunduklah suami, jangan karena kita tundukkan sifat-sifat kita nginjak istri, nggak boleh ya. Harus mengasihi, karena di ayat berikutnya juga, hai suami, ayat 25-nya, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi memang bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang bagus? Istri kita aja kita tidak bisa kita kasih. Jadi harus timbal balik. Makanya wanita-wanita
berbahagialah kalau dikasih oleh suami-suami. Tapi jangan salah memanfaatkan kasihnya ya. Tetap harus tunduk sama suami. Jadi bagaimana contoh berikutnya, bagaimana Tuhan, kalau tadi kita mengerti kebutuhan istri, kalau Tuhan bagaimana Tuhan mempraktekkan kebutuhan domba-dombanya, ya, bisa menggembalakan dombanya ke rumput yang hijau. Itu ada di Yeskiel 34 ayat 14 ya. Yohanes 10 ayat 11 juga mengatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi ini yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Jadi pernah saya belajar untuk melayani di rumah. Jadi waktu itu anak saya masih kecil. Tentu kan saya itu baru lahir, saya harus bekerja gitu. Sebelumnya juga bekerja, tapi artinya begitu melahirkan, mau tidak mau pekerjaan itu saya ambil semua. Tapi dengan sukacita saya mengerjakan itu sambil nyanyi ya, sambil nyanyi. Orang Batak banyak nggak di sini? Coba angkat tangan. Oh sedikit ya. Nanti kalau nggak karena sedikit, kira-kira terjemahannya seperti ini. Anakku itu adalah kekayaan, kebahagiaan bagi saya. Kira-kira begitu artinya. Apapun kulakukan, jungkir balik dirindam dua. Yang penting anakku sekolahnya tinggi, bisa tinggi. Kira-kira begitu artinya. Jadi saya sambil waktu itu, saya sambil nyuci ya. Saya nyanyi anak kokido kamu raun dia. Ya. Jadi saya sambil nyanyi anak kokido kamu raun dia. Kan ini kan nyuci dulu. Sek gitu kan. Datang lagi ditambah lagi. Nam sutari itu lautnya pengadoman. Gak ada pola masa kau di sek. Jadi begitu dia tinggal, kan dia pergi lagi ke dapur, masak bisa dia. Terus saya nyanyi lagi. Oh ya nasi, mengapa begitu? Datang lagi, anakku. Itu orang dia kan sendalnya kan kelihatan, namanya baru melahirkan kedengaran kan. Jadi begitulah semangatnya saya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang muda-muda, ya bapak-bapak, ada yang muda bisa nanti menjadi ya. Saya sama istrinya gitu loh. Jadi jangan gara-gara nyuci jadi beban dalam hidupmu, jadi tidak ada harga dirimu. Orang menjadi pemimpin itu harus merendahkan diri. Itu yang harus kita pegang. Ya. Berikutnya, pria sejati sebagai identitas. Jadi kalau kita berbicara identitas ini, kita harus bisa, kalau identitas kita di negara ini KTP ya, menandakan siapa kita. Dari situ kalau dalam dalam rohaninya, dari buahnya lah dikenal pohonnya gitu kan. Jadi itu merupakan identitas kita pribadi, baik pria maupun kaum perempuannya. Karena waris sesungguhnya, warisan yang terbaik yang diberikan bapak-bapak sebagai pemimpin terhadap anak-anaknya adalah teladan. Bagaimana Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita, itu menjadi patokan. Kita tidak bisa mencontohkan yang baik di tetangga sebelah, ya. Kita tidak bisa. Kita tetap berpatokan kepada firman. Jadi jangan lihat, rumput sebelah hijau katanya, padahal itu palsu. Saya bilang kemarin itu. Jadi jangan itu menjadi patokan. Tetap patokannya adalah teladan apa yang dilakukan Kristus bagi domba-dombanya. Karena teladan ini sebenarnya lebih kuat dari 1000 bahasa ya. Jadi tingkah laku kita, perbuatan kita itu yang dilihat orang. Jadi jika ada harta, itu urutan berikutnya.
Bahkan kalau orang Batak, kalaupun banyak hartanya, pendidikannya lebih utama. Pendidikan itu lebih utama karena pendidikan itu tidak akan hilang ya. Tapi kalau harta itu hilang, suatu saat dia butuh, dia jual juga. Tapi kalau pendidikan ditanamkan, makanya adik-adik mahasiswa selagi belajar tingkatkan terus ya. Pendidikan itu menjadi bahan utama dalam setiap kehidupan kita sebagai umat tebusan. Berikutnya ya tentu kita punya resep ya, menjadi pria sejati. Ibaratnya makanan juga supaya enak harus ada resepnya. Yang pertama, karena tadi gue bilang laki-laki itu suka egonya tinggi, jadi sebenarnya harus bertobat. Jadi kita laki-laki ini harus bertobat. Harus bertobat. Salah satu hal yang sulit dilakukan oleh pria itu mengakui bahwa dirinya bersalah. Kita susah mengakui pria ini, susah. Pria lebih suka menyalahkan orang lain daripada menghadapi kebenaran bahwa dirinya perlu berubah. Berikutnya, banyak pria yang lebih baik mati daripada kehilangan muka. Kehilangan muka. Ya, daripada mengakui kesalahan. Itu banyak itu. Karena harga diri laki-laki itu memang setinggi langit mungkin ya. Makanya susah untuk berubah. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan semua perumpamaan tentang dua orang yang datang berdoa di bait Allah, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai, nanti kita bisa menilai siapa sebenarnya pria yang sejati, siapa sebenarnya pria yang mau merendahkan kata. Yang pertama, orang Farisi berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Tidak sama seperti semua orang. Dia sudah menghakimi orang. Itu sifat sombong yang dimiliki oleh pria. Kedua, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi dia mengaku merendahkan diri. Seperti inilah sebenarnya yang kita harapkan menjadi pria yang sejati. Karena kalau kita tidak mau mengalah istri kita biasanya kan lebih banyak ngomongnya, jadi akan terjadi tidak sesuai, akan cecok jadinya. Yang kedua, mengampuni bukan perasaan, melainkan sebuah keputusan. Jadi kadang kita udah saya ampunin dia, kita merasa iya, tapi yang bersangkutan kadang kita tidak langsung menghubungi, maaf ya, tadi saya sudah melakukan kesalahan terhadap Anda. Seharusnya itu yang harus kita beranikan para pria-pria sejati. Mengampuni merupakan kunci utama untuk mengalami kesembuhan batin atau pemulihan batin. Jadi kalau saya bersalah sama orang lain, saya kepikiran terus. Saya tidak enak rasanya, menjadi beban. Jadi lebih baik saya langsung mohon maaf, itu lebih baik dan lebih melegakan hati untuk berikutnya. Suatu waktu Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali ia harus mengampuni orang yang telah berbuat dosa kepadanya? Petrus mengira mengampuni 7 kali sudah cukup. Yesus malah menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya 490 kali kalau kita terjemahkan bahasa sehari-hari, tidak ada batasnya. Bayangkan kita disuruh mengampuni kesalahan orang lain selama 490 kali. Bisa nggak?
kalau mengandalkan pikiran, kalau mengandalkan ego kita, kemauan kita itu tidak akan bisa terjadi. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa berapa kali pun orang lain berbuat kesalahan kepada kita, maka kita harus mengampuni mereka. Jadi pengampunan tanpa batas. Karena sebenarnya kalau Tuhan tidak mengampuni kita, tidak ada yang layak kita hidup. Hidup kita sebenarnya oleh karena kasih karunia. Kalau dari perbuatan kita sehari-hari, sebenarnya kita udah mati duluan ya. Udah mati duluan. Jadi yang ketiga, mencintai firman Tuhan. Jadi banyak istri yang mengeluh sebab suami lebih suka menonton televisi dan bermain game berjam-jam daripada membaca firman Tuhan. Sebenarnya apa gunanya, mengapa harus membaca firman? Sebenarnya dari situlah kita mendapat hikmat. Dari firman inilah kita mendapat hikmat. Hikmat hanya didapat diperoleh bila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tahu tokoh yang berhikmat ya, Raja Salomo ya, walaupun dalam tanda kutip banyak hal dosanya ya, tapi dalam catatan Alkitab Raja Salomo lah yang berhikmat. Seorang pria sejati harus mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab secara teratur, merenungkannya dan memperhatikannya. Saya yakin karena kita ini hidup di kerohanian, saya yakin semua membaca Alkitab ya. Amin. Ya, amin. Jadi jangan sampai ketinggalan. Janganlah membaca Alkitab bila hanya ketika Anda mengalami masalah. Begitu kita punya masalah, datang kepada Tuhan, tolong saya udah begini, saya udah begini. Jadi kita harus siap siaga terus. Kapan saja kita harus siap. Bacalah Alkitab sebelum masalah itu datang, sehingga Anda akan siap menghadapi ketika masalah datang. Jadi siap terus. Gagal mempersiapkan diri berarti bersiap-siap untuk menerima kekalahan. Artinya kalah dalam di sini, iman kita semakin merosot, tidak ada pertumbuhan yang sesungguhnya. Jadi undanglah Roh Kudus, seperti nyanyian kita tadi, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kita. Biarlah kita menjadi teladan, menjadi pria-pria Allah yang mencintai firman-Nya, karena firman-Nya tetap kekal untuk selama-lamanya. Jadi firman itu bermanfaat di 2 Timotius 3:16. Firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kesimpulan dan penerapan. Jadilah pria teladan, pria yang bertobat, pria yang mengampuni, pria yang suka baca firman Tuhan, kata bijaknya. Pria berubah, keluarga berubah. Keluarga berubah, masyarakat berubah. Masyarakat berubah, bangsa berubah. Jadilah pria-pria yang sejati dan wanita-wanita pendamping, walaupun semuanya belum pendampingnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Allah yang kekal, yang menjadi teladan hidup kami. Biarlah Tuhan kami menjadi jemaat-jemaat yang baik, yang hidup taat, yang mau bertobat, agar kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi, memimpin setiap kehidupan kami, agar kami tetap taat dan layak
menjadi murid-murid Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.